Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi amma ba'd. Baik ikhwan sekalian, kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Dhau'il Kitabi was Sunnah. Sekarang kita masih pada bab Al-Janaiz, bab seputar hukum-hukum yang berkaitan dengan jenazah. Kita masuk di sini terkait dengan tata cara memandikan jenazah. Berkata di sini muallif, wa yushtaratu, dan dipersyaratkan ayakunal ma, hendaknya air yang digunakan itu alladzi yaghsilu bihil mait, yang akan digunakan untuk yaghsilu, memandikan, bihil mait, memandikan jenazah, tahuron, itu syaratnya airnya harus tahuron. Tahuron itu kalau dalam bab mia, bab yang berkaitan dengan air yang sudah kita bahas dalam bab taharah, itu tahuron artinya adalah tahirun mutahhirun, suci lagi mensucikan. Nah, itu syarat air yang digunakan. Dia suci lagi mensucikan. Air yang seperti biasa kita gunakan untuk wudu atau untuk mandi junub dan yang semisalnya. Kemudian mubahan, airnya itu halal, boleh digunakan. Kemudian wa an yagsila, dan hendaknya dimandikan fi makanin masturah, di tempat yang tertutup. Wala yang bagi, maka tidak sepantasnya, tidak seharusnya, hudura, kehadiran, man la alaqata lahu, orang-orang yang tidak memiliki kepentingan, keterkaitan bitaksilil mait, dalam hal memandikan jenazah. Ini diperhatikan ya, airnya harus suci lagi mensucikan, dimandikan di tempat yang tertutup. Kemudian orang-orang yang tidak memiliki keterkaitan kepentingan dalam memandikan jenazah itu tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan hadir di situ sekedar untuk menonton, karena itu bukan tontonan ya. Kemudian wasifatul ghusliyah. Sekarang bagaimana tata cara memandikan jenazah itu? Pertama, kita perhatikan sini hiya, yaitu ayyadahu ala sariri ghaslihi. Jadi jenazah itu yadahu, diletakkanlah jenazah itu ala sariri ghaslihi, di tempat ranjang yang khusus disiapkan untuk memandikan jenazah ya. Itu biasanya dahulu seperti itu ya, ada ranjang khusus sariri ghasli, disebut dengan sariri ghasli, ranjang yang khusus untuk memandikan jenazah. Summa yastura auratahu, kemudian yastura, ditutup, auratahu, auratnya. Jadi gimana caranya? Jadi mayat tadi setelah diletakkan di ranjang pemandian mayat, kemudian disiapkan kain yang panjang menjulur menutup jenazah mulai dari kepala sampai kaki. Kemudian lebar juga ke samping, ke kanan dan samping kanan dan samping kiri, itu dia menutup semua auratnya. Baru setelah itu, setelah ditutupi tadi dengan kain yang menjulur panjang, summa yujarridahu min siyabihi, barulah setelah itu mulai dilepaskan, dilucuti pakaiannya. Pakaian yang tadinya dia meninggal dengan pakaian tersebut barulah kemudian dilepas ya, bajunya, celananya, pakaian atas, pakaian bawahnya, semua dilepas. Dalam kondisi tadi sudah ditutup auratnya dengan pakaian yang menjulur dari kepala sampai di kaki. Kemudian ikhwan sekalian, wa yuwariyahu anil uyuni fi hujratin aw nahwiha. Wa yuwariyahu, dan disembunyikan ya, disembunyikan jenazah tadi anil uyun, dari pandangan mata-mata manusia. Saya katakan tadi bukan tontonan ya, ini orang-orang yang tidak berkepentingan ya tidak boleh menyaksikan, hanya sekedar untuk menonton di situ, tidak bisa. Fi hujratin, maka di wayuwariyahu, disembunyikan di mana? Fi hujratin, di dalam kamar, anil uyun, dari pandangan mata manusia tadi, di dalam kamar. Au nahwiha, atau yang semisalnya, atau misalnya kita di situ bukan di kamar, tapi maka dipasanglah seperti hijab ya, penghalang ya, mungkin kain, ditutupi dengan kain, disekat seperti itu agar terhalang pandangan mata manusia. Summa, kemudian yarfa'ul ghasil. Nah, baru setelah itu mulailah kita yarfa'ul ghasil ra'sal mayit. Jadi al-ghasil, pemandi mayat itu, yarfa'u, dia mengangkat, ra'sal mayit, kepalanya jenazah, diangkat kepala jenazah, ila qurbi julusi, ke posisi mendekati duduk. Jadi jenazah itu diangkat kepalanya, badannya ke posisi mendekati duduk. Tidak sampai mendudukannya, tidak sampai seperti posisi duduk, tidak, tapi dia mendekati. Apa tujuannya? Ini perhatikan di sini. Summa yumarrira yadahu, kemudian pemandi mayat ini yumarrira, dia melewatkan yadahu, kedua telapak tangannya, ala batnihi, di atas perut si mayat tadi, di atas perut jenazah tadi,
wa ya'sirahu dan mulai mengurutnya, ya mengurut perut jenazah. Apa tujuannya? Untuk mengeluarkan sisa kotoran yang tadi tidak sempat keluar, seperti tinja atau yang semisalnya. Summa yunazzifal makhrajaini, barulah kemudian yunazzifa dibersihkan al makhrajaini, dua kemaluannya, yaitu kubul dan dubul, kemaluan depan maupun kemaluan belakang. Wa yunajji al maita, kemudian diceboki mayat, ya dibersihkan tadi, diceboki mayat, kemaluannya, duburnya atau kubulnya. Jadi al-ghasil, pemandi mayat, dia menceboki, lalu orang yang membantu dia, satu atau dua orang itu menyiramkan air sebanyak-banyaknya. Fayaghsila ma 'alal makhrajaini min najasatin, dan dibersihkanlah dengan air apa-apa yang keluar dari kubul dan dubulnya, kemaluan depan dan kemaluan belakangnya, min najasatin, dari najis-najis jika keluar di situ. Wazalika, nah hal di atas dilakukan seperti apa? Tadi itu, ya, dibersihkan makhraja ini, kemaluan depan dan kemaluan belakang. Bagaimana caranya? Bila fi khirqatin, dengan melilitkan melilitkan kain khirqah di ala yadaihi, kepada telapak tangannya, ya dililitkan kain pada tangannya. Jadi wazalika, hal itu dilakukan bila fi khirqatin, dengan melilitkan kain ala yadaihi, kepada tangan pemandi jenazah tadi. Nah, apa tujuannya dililitkan kain? Yang pertama, agar si pemandi mayat ini tidak terkena najis, ya, tidak menyentuh langsung najis dengan tangannya, tidak terkena najis tangannya. Yang keduanya, tujuannya bila fi khirqatin, dengan dililitkan kain atau menggunakan kaos tangan, itu agar supaya pemandi mayat tidak menyentuh langsung aurat jenazah. Nah, ini hukumnya wajib, ya. Melilitkan kain atau menggunakan kaos tangan ketika melewati kemaluan jenazah itu hukumnya wajib, tidak boleh disentuh dengan tangan kosong. Summa yanwiyal ghasla, itu tadi baru persiapan. Nah, summa yanwiyal ghasla, barulah sekarang kita persiapkan untuk memandikannya, berniat untuk memandikan jenazah. Wa yusammiya, membaca bismillahirrahmanirrahim, kemudian wa yuwadiyahu, mulailah mewuduhkan jenazah tadi, kawudu'i sholati, seperti wudunya orang sholat, ya. Bagaimana kita wudu untuk sholat? Maka begitulah kita mewudukan jenazah tersebut. Illa, kecuali fil madmadati, dalam masalah madmadah, kumur-kumur, ya, wal istinsyaq, dan memasukkan air ke dalam rongga hidung. Jadi madmadah, memasukkan air ke dalam rongga mulut, wal istinsyaq, memasukkan air ke dalam rongga hidung, itu tidak perlu. Apa yang harus dilakukan kepada dua ini? Fayakfi, maka cukup saja al-mashu, itu diusap, alal fami, di atas mulutnya, wal anfi, dan di atas rongga hidungnya. Tsumma yaghsila rasahu, kemudian dimandihkanlah kepala jenazah. Jadi ikhwan sekalian, ya, setelah tadi itu semua diwudukan dan seterusnya, maka mulailah dimandihkan jenazah itu. Jadi memandikan jenazah itu dibagi menjadi dua belahan tubuh, yaitu belahan tubuh bagian atas dan belahan tubuh bagian bawah. Nah, belahan tubuh bagian atas yaitu adalah kepala, mencakup kepala sampai di lehernya. Summa yaghsila ra'sahu, kemudian mulailah memandihkan bagian kepalanya, mencuci bagian kepalanya, walihyatahu, kemudian jenggotnya jika ada, bima isidr, dengan apa? Dengan air yang sudah dicampur dengan daun serbuk atau bubuk daun bidara. Jadi bubuk daun bidara itu, daun bidara dikeringkan, kemudian ditumbuk halus, kemudian dicampur dengan air. Nah, itulah yang digunakan untuk memandikan jenazah. Itu dahulu. Nah, kalau kita di zaman modern sekarang, itu sabuni, bisa menggunakan sabun. Karena pada hakikatnya bukan masalah daun bidaranya, tapi daun bidara ini adalah tujuannya dulu digunakan sebagai zat pembersih. Zat pembersih untuk membersihkan jenazah. Nah, kita saat ini kalau tidak ada daun bidara yang instan siap untuk digunakan, maka kita gunakan sabun. Karena itu adalah zat pembersih, penggantinya.
Au ghairi dzalika, atau yang semisalnya. Apa saja yang bisa digunakan untuk menggantikan kedudukan apa tadi, daun bidara, atau menggantikan kedudukan sabun. Au ghairi dzalik, boleh selainnya. Summa yaksilul mayamina sumal mayasir. Itu tadi bagian tubuh bagian atas, kepala sampai leher. Kemudian lanjut ke bagian belahan tubuh bagian bawah, yaitu untuk belahan tubuh bagian bawah jenazah itu dimandikan juga terbagi atas dua. Ada belahan tubuh bagian kanan, ada belahan tubuh bagian kiri jenazah. Maka summa yaksilal mayamina, dimulai dari belahan tubuh yang paling kanan. Kemudian dimandikan belahan tubuhnya yang paling kanan. Summal mayasir, kemudian dimandikan belahan tubuhnya yang kiri. Belahan tubuh kanan, belahan tubuh kiri dimandikan. Summa yukammila ghasla bakil jism, kemudian disempurnakan memandikan bakil jism, anggota-anggota tubuh yang masih tersisa. Mungkin ya belum terkena air semuanya, seperti pada lipatan-lipatan kaki, tangan, pada ketiak, pokoknya pada area-area tertentu yang mungkin itu sulit dijangkau air, maka di situ semua dikenakan air, dibasuh semua, dicuci semua. Jadi summa yukamilu ghasla bagil jism, kemudian disempurnakan memandikan anggota tubuh yang masih tersisa. Wa yustahabbu, dan disunahkan an yalufa, disunahkan, disukai an yalufa, dia melilitkan ala yadaihi, kepada tangannya, khirqatan, selembar kain, tadi itu kaos tangan, halat taksilihi, ketika memandikan jenazah. Apa maksudnya di sini disunahkan? Itu kalau bukan anggota tubuhnya yang bagian kemaluannya, itu hukumnya sunnah. Tapi kalau ketika melewati kemaluannya, aurat daripada jenazah, maka itu hukumnya wajib menggunakan khirqah, khirqah, kain atau kaos tangan. Itu hukumnya wajib. Untuk yang lain wa yustahabbu, itu disunahkan saja. Wal wajibu, dan yang wajib itu ghaslatan wahidah, itu satu kali memandikan jenazah itu sudah cukup, ya. Itu hukumnya wajib, ya. Jadi memandikan jenazah satu kali itu adalah hukumnya wajib. Iza hasala bihal inqa'u, kalau hasala bihal inqa' sudah bersih jenazahnya. Kalau satu kali tadi ternyata sudah bersih jenazah tersebut, maka cukup sebetulnya, itu sudah cukup. Wal mustahabbu, tapi disunahkan, ya. Salasan, dimandikan 3 kali, ya. Kesalat dengan 3 kali mandian, bisa 5 kali, bisa 7 kali, ya. Wa in hasalal inqa'u, meskipun sudah bersih. Jadi meskipun satu kali tadi sudah bersih, tapi wal mustahab, disunahkan salasan, dimandikan 3 kali. Salasa kesalat, dimandikan 3 kali. Wa in hasalal inqa'u, meskipun sudah bersih, itu sunnahnya. Wa yustahabbu, dan disukai an yaj'alah, dijadikan fi ghaslatil akhirati, pada pemandian yang terakhirnya, ya, kafura, yaitu menggunakan kapur barus, ya. Wa yustahabbu an yaj'ala fi ghaslatil akhirati kafura, dan disunahkan dijadikan pada pemandian yang terakhir ada menggunakan air yang dicampur dengan bubuk kapur barus yang sudah digerus, ditumbuk. Summa yunasyiful mayit, kemudian mengeringkan mayat. Jadi kawan sekalian, gini tata cara dalam memandikan, prakteknya begini. Jadi jenazah itu, ya, jenazah tadi ada urutan-urutannya setelah diwudukan, ya, kemudian disiapkan, kemudian dimulai dimandikan dari tubuh belahan yang paling atas, kepala sampai leher, kemudian dari leher ke bawah, belahan kanan, belahan kiri. Nah, kemudian praktek airnya, kita siapkan 3 wadah air, mungkin di ember atau yang semisalnya. Wadah air yang pertama itu air biasa saja, yang digunakan untuk mewuduhkan jenazah. Kemudian wadah yang kedua, air yang sudah dicampur dengan bubuk daun bidara atau sabun, ya. Air yang sudah dicampur sabun atau bubuk daun bidara atau yang semisalnya. Kemudian wadah yang ketiga, air yang sudah dicampur dengan gerusan atau kapur barus yang sudah kita gerus, yang sudah kita tumbuk halus, dicampur ke dalam air. Nah, jadi air yang pertama tadi digunakan untuk mewudukan, kemudian setelah itu air yang kedua yang telah dicampur
sabun atau bumbu daun bidara itulah yang digunakan memandikan jenazah pertama kali. Kemudian keduanya dibilas dengan air yang tidak dicampur apa-apa. Kemudian yang ketiga barulah di pemandian yang terakhir itulah yang dipakaikan kapur barus. Itu ya ikhwan sekalian. Nah, begitu caranya. Summa yunasyiful maita, kemudian membersihkan, menyekah tubuh mayat ya dengan handuk, dengan kain ya, dikeringkan tubuh mayat tersebut. Wa yazilu anhu, dan dihilangkan darinya, dibersihkan darinya, ma yushra'u izalatuhu, apa-apa yang disyariatkan untuk izalatuhu, untuk dibersihkan darinya, minal azafiri, seperti dari azafir, kuku-kukunya kalau ada, kuku kaki, kuku tangan, wa syu'uri, dari rambut ya, ketiak, kemaluan dan seterusnya. Namun ikhwan sekalian, di sini terdapat khilaf ya, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa tidak boleh menggunting kuku jenazah, baik kuku tangan atau kuku kaki. Itu hukumnya makruh, bukan tidak boleh tapi hukumnya makruh. Begitupun mencukur bulu ketiak, bulu kemaluan dan semisalnya itu dimakruhkan. Ya. Kalau Syekh bin Baz mengatakan untuk kuku dan kumis, ya, bulu kumisnya kalau dicukur itu tidak mengapa, karena itu bagian anggota tubuh yang terluar. Kuku tangan, kuku kaki, kumis itu di luar. Adapun ketiak, kemaluan itu jangan. Sebaiknya dibiarkan saja, karena itu masuk bagian tubuh yang dalam yang tersembunyi dari jenazah tersebut. Itu ya pendapat, ada beberapa pendapat tentunya di sini. Kemudian wa yudfaru sya'rul mar'ati, untuk jenazah perempuan yudfaru dijalin 3, diikat 3 rambutnya, sya'rul mar'ati, rambutnya jenazah perempuan. Jadi satu ikatannya di kepalanya sebelah kanannya, satu ikatannya di tengah kepalanya, dan satu ikatannya di bagian kiri. Itu 3 ikatan. Jadi wa yudfaru, diikat sya'rul mar'ati, rambutnya jenazah perempuan. Wa yusdalu min waraiha, kemudian 3 ikatan tadi wa yusdalu ya, min waraiha, diletakkan di belakang kepalanya. Nah, diletakkan tadi 3 jalinan tadi, 3 ikatan tadi di belakang kepala jenazah perempuan tersebut. Kemudian yang terakhir di sini ini wa iza ta'azzara, apabila ada uzur, ya uzur, ada uzur. Jadi wudu ada uzur, mandi junub ada uzur, memandikan jenazah ada uzur. Ada uzurnya. Wa iza ta'azzara, apabila ada uzur. Ghuslul maiti, dalam memandikan jenazah, li'adami, karena tidak adanya wujudil ma', tidak adanya air. Ya. Kita mau memandikan jenazah, ternyata airnya tidak ada. Aukana, atau juga uzur lainnya, airnya ada tapi muqatta'al jism, jenazah ini sudah terpotong-potong jenazahnya. Ya, bagian-bagian tubuhnya terpotong-potong atau sudah membusuk, yang kalau dimandikan menggunakan air itu akan semakin mengoyak, ya, menghancurkan daripada jenazah tersebut. Maka ini tidak perlu dimandikan, karena muqatta'al jism, terpotong-potong jasadnya atau terbakar atau sudah membusuk. Biharkin, atau seperti jenazah yang terbakar, gosong. Nah, kalau dimandikan kan otomatis tambah merusak daripada jenazah tersebut. Wa nahwi, atau yang semisalnya. Fa innahu, maka untuk jenazah yang seperti ini, yang tidak bisa dimandikan dengan air, yuyammamu, maka cukup ditayamumkan. Yuyammamu, seperti kita tayamum sholat, biturabi, dengan debu. Nah, kalau kita kan yang memiliki uzur, tidak bisa menggunakan air, ya, li adamil ma, itu ada banyak bentuknya ya. Memang karena tubuh tidak bisa terkena air, atau memang tidak ada air. Itu kita sudah jelaskan pada bab terkait dengan tayamum ya. Nah, di sini ikhwan sekalian, orang yang al-ghasil, orang yang memandikan jenazah ini, dia menepukkan kedua tangannya ke tanah yang berdebu, kemudian diusapkan kepada kedua tangan jenazah tadi, mentayamumi ila rasugaini, ya, sampai ke rasugain, itu ke pergelangan tangan ya, bukan mirfakain. Kalau mirfakain itu ke siku, rasugain ke pergelangan tangan. Itu pendapat yang dipilih ya. Kita sudah jelaskan ini di bab tayamum. Kedua tangannya sampai pergelangan tangan, kemudian diusap ke wajah si jenazah tadi. Kalaupun tidak bisa disentuh langsung, ya diberikan syarat saja, diisarati saja bahwa sudah ditayamumkan. Kemudian wa istahabbu
dan disukai disunahkan liman ghassala maitan, bagi siapa yang memandikan jenazah, ayaktasila, untuk dia juga mandi, ba'da taksilihi, setelah dia memandikan jenazah tersebut. Bukan berarti bahwa orang yang memandikan jenazah ini kemudian dia menjadi najis ya tubuhnya, dia dalam kondisi junub, tidak ya. Tapi itu memang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, man ghassala maitan falyaktasil. Rasulullah, siapa yang memandikan jenazah maka hendaknya dia mandi. Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini itu bentuknya sunnah, bukan wajib. Maka kalau kita mandi setelah memandikan jenazah, insya Allah kita telah mencontoh, menteladani sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita akan dapat pahala disebabkan hal tersebut. Kemudian al-masalatu tsaniyah, ini masalah yang kedua, yaitu man yatawalla ghaslah, siapa yang bertanggung jawab, orang yang memiliki tanggung jawab dalam memandikan jenazah. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.